Ada yang ingin Ibu bicarakan dengan saya? Iya, ada begini Bu. Dalam proses PBM ada kendala, ada masalah yang saya temui dalam 2 kali pertemuan kemarin, yaitu pada saat sedang proses PBM langsung. Kalau saya boleh tahu, masalahnya seperti apa itu, Bu? Masalahnya itu anak atau siswa, dari sekian siswa ada 3 atau 4 orang siswa yang kurang fokus pada saat PBM berlangsung. Berarti ada siswa Ibu yang kurang fokus terhadap pembelajaran, proses pembelajaran yang sedang berlangsung ya, Iya, Bu, ya? ada. Kira-kira kalau kita apakan ada murid Ibu berjumlah berapa orang, Bu? Ada 19. 19, berarti 4 orang, ada sekian persennya. Iya. 40% dari murid Ibu yang tidak fokus terhadap pembelajaran. Kira-kira langkah apa saja yang telah Bu Fitri lakukan untuk mengatasi anak kita yang kurang fokus terhadap proses PBM yang sedang berlangsung ini? Langkah yang sudah saya tempuh, yang sudah saya lakukan pada saat itu, yang pertama saya sudah memotivasi anak agar dia bisa melihat terpusat kepada saya untuk memotivasi anak tersebut. Terus saya memberikan contoh-contoh atau materi yang akan saya berikan contoh dari pengalaman dia dan dari hubungan sekolah. Terus saya memberikan penguatan kepada siswa tersebut. Dari langkah-langkah yang diambil berarti anak ini masih belum fokus terhadap pelajarannya, Bu, ya? Ya, masih ada juga yang kurang fokus. Masih ada juga yang anak yang kurang fokus. Oke. Kira-kira langkah-langkah apa saja yang akan Ibu lakukan berikutnya untuk membangun motivasi anak ini supaya dia fokus lagi terhadap pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas? Kemungkinan langkah yang akan saya lakukan lagi, tindakan selanjutnya, yaitu memberikan PBM secara itu diferensiasi produk agar siswa itu lebih fokus mengeluarkan bakat dari dirinya. Misalnya dia suka bikin konten atau menampilkan personal brandingnya dengan dia merekam dirinya, atau membuat produk dengan mini vlognya. Saya bebaskan dia berkarya apa yang dia suka. Ya, mungkin itu termasuk ide bagus, Bu, yang perlu Ibu terapkan di level lokal. Semoga saja dengan ide yang barusan Ibu sampaikan itu bisa membangun kembali fokus anak dan motivasinya terhadap proses PBM yang akan Ibu berikan. Kira-kira kapan ya, Bu, rencana aksi ini akan Ibu lakukan? Kira-kira secepatnya. Kemungkinan secepatnya saya akan laksanakan metode ini biar anak itu lebih termotivasi lagi, menambah semangat belajar lagi. Jadi dia bisa menunggu tugas untuk minggu depan itu. Wah, sudah terbayang dia mau ngapain. Di kelas berapa itu? Di kelas 10 BDF 2. Kelas 10 BDF 2 harinya? Iya. Hari Selasa. Hari Selasa. Insyaallah saya akan masuk di lokal Ibu untuk observasinya, ya. Yes. Semoga berjalan lancar nanti proses pembelajarannya. Anak tidak ada lagi yang gagal fokus. Semua anak sudah fokus terhadap proses PBM seperti sebelumnya Ibu mengajari, Ibu, ya. Amin. Semoga sesuai harapan saya, ya, Bu. Terima kasih, Ibu. Iya, sama-sama. Semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
nama saya Diah Asmaul Husna. Saya berasal dari kelas 10 Broadcasting 2. Di sini saya ingin mengumpulkan tugas yang diberikan oleh dikenal dengan Bu Ii. Tugas yang ingin saya berikan adalah tentang edukasi penambah wawasan yang bertemakan tentang planet. Tahukah kamu apa itu planet? Planet merupakan salah satu bagian penting dari tata surya. Selain berfungsi sebagai komponen dari tata surya, planet juga dapat menjadikan tempat tinggal oleh makhluk. Namun, tidak semua planet dapat dihuni. Salah satu contohnya adalah bumi. Yuk simak videonya. 1, 2, 3, let's go! Merkurius, planet terkecil. Venus, si bintang fajar. Bumi, tempat kita tinggal. Mars adalah si planet merah. Jupiter, planet terbesar. Saturnus yang ada cincinnya. Uranus, planet yang dingin. Neptunus, planet terluar. Tahukah kamu itu apa Merkurius? Merkurius merupakan planet terkecil di tata surya sekaligus yang terdekat dari matahari. Periode revolusi planet ini merupakan yang terpendek dari semua planet di tata surya, yakni 87,79 hari. Apa itu Venus? Venus adalah planet terdekat kedua dari matahari setelah Merkurius. Planet ini mengorbit matahari selama 2024,7 hari bumi. Venus tidak memiliki satelit alami dan dinamai dari Dewi Cinta dan kecantikan dalam mitologi Romawi. Setelah bulan, planet ini merupakan objek alami tercerah di langit malam. Dengan magnitudo tampak sebesar kurang 4,6 yang cukup cerah untuk menghasilkan bayangan. Tahukah kamu apa itu bumi? Bumi adalah planet terdekat ketiga dari matahari yang merupakan planet terpadat dan terbesar. Kelima dari 8 planet dalam tata surya. Bumi juga merupakan planet terbesar dari tempat planet kebumian di tata surya. Bumi terkadang disebut dengan dunia atau planet biru. Tahukah kamu apa itu planet Mars? Planet Mars adalah planet terdekat keempat dari matahari. Namanya diambil dari dewa perang Romawi. Mars, planet ini sering dijuluki sebagai planet merah karena tampak dari jauh berwarna kemerah-merahan. Ini disebabkan oleh keberadaan besi 111, oksigen di permukaan planet Mars. Mars adalah planet berbatuan dengan atmosfer yang tipis. Di permukaan Mars terdapat kawah gunung berapi, lembah, gurun, dan gedung es. Tahukah kamu apa itu Jupiter? Jupiter adalah planet kelima terdekat dari matahari setelah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet ini juga merupakan planet terbesar di tata surya. Jupiter merupakan raksasa gas dengan massa 1000 massa matahari dan 2,5 kali jumlah massa semua planet lain di tata surya. Apa itu Saturnus? Saturnus adalah planet ke-6 dari matahari dan merupakan planet terbesar di tata surya setelah Jupiter. Saturnus juga merupakan sebuah raksasa gas yang memiliki perak rata-rata sekitar 9 kali radius rata-rata bumi. Uranus adalah planet 7 dari matahari. Uranus merupakan planet yang memiliki jari-jari terbesar ketiga sekaligus massa terbesar dari keempat dari tata surya. Uranus juga merupakan salah satunya planet yang namanya berasal dari tokoh dalam mitologi. Neptunus merupakan planet terjauh dari matahari. Neptunus merupakan planet terbesar keempat berdasarkan diameter dan terbesar ketiga berdasarkan massa. Massa Neptunus tercatat 17 kali lebih besar daripada bumi dan sedikit lebih kecil daripada Uranus. Adapun dari ciri-ciri planet adalah planet mengelilingi bintang, sisa-sisa bintang. Planet melakukan rotasi yaitu perputaran pada porosnya. Planet melakukan revolusi mengelilingi matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bu Kelly, kita masuki di sesi 4 pada penampilan kali ini terkait dengan dialog pasca observasi pembelajaran yang mana kemarin pada P4 kemarin kita sudah sampaikan ke Bu Kelly bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan ini kegiatan coaching sekaligus baik pra observasi dan sekaligus pasca observasi. Jadi pada kesempatan ini pada PI 5 ini bertepatan dengan sesi yakni observasi pasca
pasca observasi ya. Jadi kepada Billy silakan terhadap guru yang diobservasi cuma sejak kemarin, silakan dilanjutkan. Terima kasih Pak atas waktunya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kelly Fajri, CGP Angkatan 10 Kabupaten Padang Pariaman, di mana pada saat ini kami akan melakukan percakapan observasi pasca observasi Pak. Karena sebelumnya kami sudah melakukan pra-observasi dan observasi kelas terhadap teman sejawat, yaitu Ibu Fitri Wahyunidaza. Kami sudah melakukan observasi kelas yaitu pada tanggal 10 September 2024 Selasa kemarin Pak. Bidang studi apa tuh? Bidang studi yang Ibu Fitri pegang adalah BDF Broadcasting. Dia mengajar di kelas 10 BDF 2. Tujuan dari observasi kemarin itu yaitu bagaimana siswa di dalam lokal itu, yang mana siswanya kemarin itu fokus atau tingkat keseriusan dalam memperhatikan pelajaran itu kurang. Ada sekitar 40% dari siswa yang ada di dalam lokal itu tingkat fokusannya terhadap pembelajaran itu kurang. Dalam pembelajaran pas observasi ya, kemarin. pada observasi kemarin. Yang mana itu sudah dilakukan pembelajarannya. Setelah hari ini kita akan melakukan cakapan pasca observasi dengan Ibu Fitri Wahyunidaza. Gimana Bu Fitri kemarin setelah melakukan pembelajaran setelah saya melakukan pembenahan dari yang sebelumnya siswa saya itu kurang fokus atau serius pada saat itu, setelah saya melakukan metode atau diferensiasi konten yang saya lakukan itu, sudah siswa tersebut sudah mulai fokus dari 100%, bisa kira-kira 75% lah dari yang sudah saya kerjakan, yang sudah saya lakukan. berarti rencana seperti rencana pra-observasi yang kita lakukan itu berjalan dengan baik ya Bu ya? Alhamdulillah berjalan dengan baik dan saya sudah mulai puas dengan hasil rencana yang saya kerjakan. Intinya berarti siswa di dalam lokal sudah mulai terfokus atau memperhatikan dengan serius pembelajaran yang Ibu berikan pada saat itu ya. Kira-kira pada penerapan kemarin apakah semua langkah yang kita rencanakan itu dapat teraplikasi Bu? Dari perencanaan yang saya buat, dari perencanaan itu kira-kira hampir semua tercapai. Tujuannya mulai terlaksana, mungkin kira-kira 80-75% lah terlaksana, sudah memenuhi dari perencanaan yang saya buat. Ya, kemarin perencanaan kita itu ada memberikan motivasi kepada anak. Kalian rasanya Bu? Iya, penguatan, motivasi, terus memberi siswa tersebut agar lebih fokus lagi. Ya, kemarin pengembangan Ya, yang Ibu lakukan itu di bidang diferensiasi konten, diferensiasi produk. produk. Oh iya, diferensiasi produk khususnya kalau itu seperti apa ya Bu yang diapakan kepada anak yang diferensiasi produk? Ya, waktu diferensiasi produk, rencana yang waktu saya berikan ke siswa itu dimulai dia mengingat atau mencari ide dari produk apa yang akan dia kerjakan. Misalnya tentang edukasi produk, dia bikin mini vlog atau bikin konten kecil tentang diarinya, kegiatannya sehari-hari, atau juga bisa selain edukasi juga tentang motivasi diri, personal brandingnya. Nah, dari situ dia bekerja menentukan ide, saya serahkan ke siswa. Dari ide yang sudah dibentuk boleh dicoba-coba dipraktekkan di kelas atau di outdoor, di luar sekolah,
atau bisa dikerjakan di rumah seandainya kalau banyak noise-nya gitu. Ya berarti anak ini mengerjakan sesuai bakat dan minat yang dia punya Ibu ya. Iya, sesuai minat dan bakat. Jadi dia antusias begini. Jadi idenya itu bisa tercantum boleh dari media sosial atau dicontoh di konten lain. Berarti dengan pembelajaran yang diberikan kemarin diferensiasi produk atau hasil, berarti anak ini terlihat lebih mandiri, dia terlihat antusiasnya terhadap pelajaran PBM yang dilakukan. Iya. Nah, kira-kira untuk penyimpangan berikutnya apa Bu? Ibu merasa sudah senangkah dengan pembelajaran kemarin? Sudah puaskah Ibu dengan pembelajaran yang Ibu lakukan? Ya, sudah cukup puas dengan pembelajaran yang saya berikan kepada siswa kemarin, sebab sesuai dengan perencanaan yang saya berikan. Jadi siswa ini bisa bekerja, melatih